Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Etika makan dan minum menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Rujukan utama Adabul Aqli karya Al-Akfashi, Al-Madkhal karya Ibnu Hajj. Penyusun Ade Ikhwan Ali. Murajaah Pustaka Ibnu Umar. Layout dan desain sampul Pustaka Ibnu Umar. Penerbit Pustaka Ibnu Umar. Cetakan pertama Ramadan 1434 Hijriah, Juli 2013 Masehi. Makan merupakan nikmat Allah yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan nikmat ini kepada manusia dalam berbagai ayat Al-Quran, agar mereka merenungkan dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Allah ingin agar manusia menyadari dan mengetahui betapa besar nilai kenikmatan makan tersebut, sekaligus mensyukurinya sebagai limpahan karunia dari Allah yang maha memberi rizki lagi maha dermawan. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kami yang telah mencurahkan air melimpah dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan, serta rerumputan, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Surat Abasa 24-32. Allah Ta'ala memerintahkan pada Rasulnya untuk makan dari makanan yang baik, kemudian beramal dengan amal yang baik. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mu'minun 51. Dan Allah Ta'ala pun memerintahkan hal yang serupa kepada hambanya yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surat Al-Baqarah 172. Sebagai salah satu bentuk syukur kita terhadap nikmat makan dan minum, maka berusahalah untuk menerapkan etika-etika makan dan minum dalam kehidupan kita. Beberapa etika makan. Ketika Allah memberikan rizki makanan, maka sebelum dimakan, bacalah doa. Ya Allah, berkahilah kami pada makanan ini dan beri makanlah kami dengan makanan yang lebih baik darinya. Cuci tangan sebelum dan setelah makan. Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah 222. Nabi SAW bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Jika seseorang tidur, sementara di tangannya ada kotoran daging sisa makanan, lalu ia tertimpa sesuatu seperti digigit tikus, maka janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Dianjurkan makan sambil duduk. Diriwayatkan dari Qatadah dari Anas dari Nabi SAW bahwa
Beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, "Kami bertanya, bagaimana dengan makan?" Maka Anas menjawab, "Itu lebih buruk atau lebih kotor." Basmalah sebelum makan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian makan, maka sebutlah nama Allah Ta'ala. Jika lupa membaca basmalah di awal sebelum makan, maka hendaklah ia mengucapkan Bismillahi Allahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya." Disyariatkan untuk makan dengan tangan kanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyukai melakukan hal-hal yang baik dengan yang kanan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa mendahulukan yang kanan dalam bersuci, memakai sandal dan menyisir rambut. Diriwayatkan dari Hafsah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanannya untuk makan dan minumnya, dan menjadikan tangan kirinya untuk selainnya. Hadis Umar bin Abi Salamah di atas juga menganjurkan agar makan dari makanan yang dekat dengan diri kita, tidak menjangkau makanan yang ada di dekat orang lain, atau menjangkau tengah-tengah wadah makanan. Dalil yang lainnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebutlah oleh kalian nama Allah, dan hendaklah setiap orang makan dari makanan yang ada di dekatnya. Makanan dari yang halal dan baik, serta waspada dari makanan yang haram, hasil curian yang subhat, tidak jelas halal dan haramnya, dan yang diambil sedangkan kita merasa malu mengambilnya." Allah Ta'ala berfirman, "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya menyembah kepadanya." Surat An-Nahl 114. Diriwayatkan dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap jasad yang tubuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya." Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Bakar memiliki seorang hamba sahaya yang disuruhnya untuk berusaha, dan Abu Bakar suka memakan hasil usaha hamba sahayanya. Suatu hari, hamba itu membawa sesuatu makanan, dan Abu Bakar memakannya. Hamba sahaya itu berkata kepada Abu Bakar, "Tahukah engkau dari mana makanan ini?" Abu Bakar berkata, "Dari mana?" Ia menjawab, "Dulu aku berpraktek dukun kepada manusia di zaman jahiliyah. Namun aku tidak pandai berdukun. Aku hanya menipu manusia. Lalu seorang berjumpa denganku dan ia memberikan makanan tersebut kepadaku. Itulah makanan yang engkau makan." Maka Abu Bakar memasukkan tangannya ke mulutnya dan memuntahkan semua yang ada di perutnya. Makan dengan 3 jari dan menjilati jari jemari sebelum mencuci tangan. Diriwayatkan dari Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa makan dengan 3 jari, dan apabila telah selesai makan, maka beliau menjilati jari jemarinya itu. Perhatikan bahwa sisa makanan yang nempel pada tangan tidak dilap dengan tisu atau sapu tangan. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian maka janganlah ia mengelap tangannya hingga ia menjilatinya atau menyuruh orang lain untuk menjilatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila suapan salah satu dari kalian jatuh, maka buanglah kotorannya dan makanlah sisanya. Jangan biarkan disantap syaitan. Anas berkata, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk membuat kotoran dari mangkuk ceper yang besar, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena kalian tidak mengetahui dalam makanan yang mana terdapat berkah. Hindari meniup makanan yang masih panas, dan hindari memakan makanan yang sangat panas atau sangat dingin. Hindari pula bernafas di dalam bejana, mangkuk, gelas, atau yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanan, dan janganlah ia istinja, cebok dengan tangan kanan, dan janganlah ia bernapas di dalam bejana. An-Nawawi berkata dalam Syarhul Muslim, maksudnya tidak boleh bernapas di dalam bejana dengan posisi mulut dan hidung ada di dalam bejana. Adapun bernafas 3 kali di luar bejana, maka hal ini merupakan sunnah yang terkenal. Diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda, sesungguhnya ia makanan yang telah hilang panasnya lebih besar berkahnya. Syekh Albani rahimahullah berkata, telah sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, janganlah makanan dimakan hingga hilang kepulan asapnya. Makanlah sambil duduk dengan tegak. Hindari makan sambil bertelekan, bersandar, duduk miring, berdiri, berbaring, atau sambil berjalan. Diriwayatkan dari Ali bin Al-Akmar, aku mendengar Abu Juhaifah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak makan sambil bertelekan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Bas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki mangkuk ceper yang sangat besar, namanya Al-Goro, yang biasa dibawa oleh 4 orang ketika hari telah beranjak siang dan mereka telah sholat duha. Maka didatangkanlah mangkuk ceper besar tersebut, dan di dalamnya dapat roti yang telah dipotong-potong yang telah direndam dalam kuah. Maka mereka pun mengelilinginya. Setelah banyak orang, maka Rasulullah pun duduk berlutut. Maka seorang badui Arab pedalaman berkata, mengapa engkau duduk seperti ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sewenang-wenang lagi keras kepala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda, makanlah dari pinggiran-pinggiran mangkuk ceper besar ini, biarkanlah tengah-tengahnya, maka makanan tersebut diberkahi. Tidak mencela makanan sedikit pun, karena hal itu merupakan kenikmatan dari Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela makanan sama sekali. Jika beliau menginginkan makanan itu, maka beliau memakannya, dan apabila tidak menginginkannya, maka beliau diam, tidak berkata-kata. Tidak mubazir makanan, seperti membuang sisa ke dalam keranjang sampah, maka ambillah makanan sedikit saja, agar tidak berlebihan. Apabila ingin menambah, maka perkirakanlah, agar jangan sampai terbuang sia-sia. Sudah disampaikan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memungut makanan yang jatuh, membersihkannya, kotorannya, dan memakan makanan yang bersih, karena membuangnya adalah menggembirakan syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjilati jemari bekas makan dan menjilati piring seraya bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak mengetahui pada makanan yang mana terdapat berkah." Tidak mendahului makan sebelum orang-orang makan, karena dapat menimbulkan prasangka orang bahwa kita sangat kelaparan atau orang yang rakus. Tidak memperbanyak makan atau berlebih-lebihan sampai terlalu kenyang, karena hal ini akan menghilangkan kecerdasan dan menimbulkan berbagai penyakit. Allah Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi seorang anak Adam makan makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak boleh tidak, maka isilah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang makan selama 3 hari berturut-turut hingga beliau meninggal. Namun sekali-sekali dibolehkan makan hingga kenyang, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang panjang, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam hadis itu dikisahkan mengenai makanan yang dikirim Abu Talhah dan Ummu Sulaim yang penuh berkah. Disebutkan dalam hadis tersebut, maka kaum itu makan seluruhnya sampai kenyang. Jumlah mereka kala itu ada 80 orang. Al-Akfahashi dalam kitab Adabul Akli menyebutkan peringkat-peringkat makan. 1. Makan sekedar untuk mempertahankan hidup saja. 2. Lebih dari itu, agar memiliki kekuatan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu tanpa sholat-sholat sunnah. Nomor 1 dan nomor 2 ini hukumnya wajib. 3. Makan agar dapat pula melaksanakan amal-amal sunnah seperti qiyamul lail. Makan seperti ini dianjurkan dan dicintai, mustahab. 4. Makan agar dapat menegakkan badannya dalam rangka mencari nafkah. 5. Makan dengan memenuhi sepertiga perutnya, maka ini tidak makruh. 6. Lebih dari sepertiga perut maka dimakruhkan karena akan mewariskan malas dan banyak tidur.
dan hal itu membuat pikiran beku dan keras hati. 7. Makan sampai kekenyangan sehingga membahayakan dirinya, dan ini diharamkan berdasarkan firman Allah Ta'ala. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf 31. Hindarilah bermegah-megahan dan menyombongkan diri dengan makanan yang mewah. Karena hal ini membuat sakit hati orang-orang fakir dan menyerupai orang-orang kafir, di mana mereka tidak mengenal kehidupan dunia ini kecuali kelezatan dan syahwat semata. Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Surat Muhammad 12. Diriwayatkan Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW, makanlah kalian dan minumlah, serta bersedekahlah tanpa berlebihan atau menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Dianjurkan untuk membicarakan makanan untuk membuat betah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bertanya kepada keluarga beliau tentang lauk pauk. Mereka menjawab, tidak ada apapun pada kami selain cuka. Maka Rasulullah SAW mendoakan cuka tersebut, lalu beliau makan dengannya, dan beliau bersabda, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Hadis di atas memberikan faedah. Menyukai cuka karena ia adalah sebaik-baik lauk pauk. Menerima dan bersyukur atas apa yang Allah keluarganya berupa makanan yang Allah karuniakan kepadanya. Menahan hawa nafsu dari keinginan memakan makanan yang lezat. Menganggap cukup dengan satu jenis lauk pauk adalah hal yang terpuji. Bahkan sekalipun tanpa lauk pauk, Rasulullah tidak menampiknya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya ketika mereka para sahabat sedang memakan kurma yang diletakkan di atas perisai tameng, lewatlah Nabi SAW, maka kami pun berkata, kemarilah wahai Rasulullah. Maka beliau SAW mendatangi kami dan makan kurma bersama kami. Dan beliau tidak menyentuh air cuci tangan terlebih dahulu. Menghindari tertawa ketika makan, apalagi tertawa terbahak-bahak, memperolok-olokkan seseorang atau menggibahnya, atau memusatkan pandangan kepada wajah-wajah orang yang hadir. Hal ini akan membuat mereka tidak merasa nyaman, lalu terkadang mereka menyangka buruk kepada kita, atau terkadang membuatnya berhenti makan sebelum waktunya, atau kenikmatan makan yang mereka rasakan tiba-tiba lenyap. Dalam keadaan tidak sedang makan, perbuatan seperti ini terlarang. Maka terlebih lagi ketika sedang makan, apabila seorang tertawa, maka kemungkinan besar
ada sesuatu yang keluar dari mulutnya, atau ia tersedak sehingga mengundang berbagai penyakit. Rapatkanlah kedua bibir ketika sedang mengunyah makanan. Pertama, agar tidak terjadi percikan-percikan ludah dari mulut ketika sedang mengunyah makanan. Kedua, agar tidak menimbulkan bunyi bibir dan lidah yang berdesis atau berdecak. Kunyahlah makanan dengan sempurna, agar perut dapat mencernanya dengan mudah dan baik. Apabila batuk atau bersin, maka palingkanlah wajah dari makanan atau wajah orang lain. Jika mampu, maka permisilah kepada yang hadir untuk menghindari hal-hal yang tidak mereka sukai. Hindarilah berdehem, bersendawa, atau membicarakan sesuatu yang kotor, karena dapat menghilangkan selera makan orang lain. Hindarilah mengkonsumsi segala jenis makanan, sekalipun jumlahnya masing-masing sedikit, karena pada umumnya akan membahayakan kesehatan tubuh. Syekh Al-Albani berkata dalam Ad-Da'ifah 1/329, Asi Samilah. Sehubungan dengan ini saya katakan bahwa saya pernah melaparkan diri saya di akhir tahun 1379 Hijriah selama 40 hari berturut-turut. Saya tidak mengkonsumsi makanan sama sekali, dan tidak ada yang masuk ke perut saya selain air. Hal ini dimaksudkan untuk kesembuhan dari beberapa penyakit. Hasilnya saya sembuh dari beberapa penyakit, tapi tidak dari penyakit yang lain. Dan sebelumnya saya pernah berobat kepada beberapa orang dokter selama kurang lebih 10 tahun tanpa hasil yang signifikan. Dari terapi melaparkan diri ini saya memperoleh 2 faedah yang langsung saya rasakan sendiri. Pertama, bahwa manusia itu mampu bertahan dalam keadaan lapar dalam waktu yang cukup lama, 40 hari. Berbeda dengan sangkaan kebanyakan manusia. Kedua, bahwa lapar itu memberikan faedah untuk kesembuhan beberapa penyakit, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Hal ini berlaku pula bagi orang lain, sebagaimana telah dicoba oleh banyak orang. Akan tetapi, terapi ini tidak berguna untuk segala jenis penyakit, dan tergantung pula kondisi tubuh orang per orang. Hal ini berbeda dengan kesimpulan dari buku Pengobatan dengan Puasa. Dari salah satu buku Eropa, ternyata di atas setiap yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Hindarilah tidur langsung setelah makan, atau mandi langsung setelah makan, atau langsung melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, atau memikirkan sesuatu yang berat-berat. Akan tetapi, berilah kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat sebentar. Tidak makan atau minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak. Diriwayatkan dari Huzaifah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak, dan beliau bersabda, ia untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan bagi kalian orang-orang mukminin di akhirat. Tidak memulai makan di suatu majelis yang dihadiri oleh orang-orang yang lebih tua atau orang yang lebih utama dari segi keilmuan dan kedudukannya. Diriwayatkan dari Huzaifah, ia berkata, apabila kami menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
maka kami tidak meletakkan tangan-tangan kami pada makan hingga Rasulullah SAW memulainya dengan meletakkan tangan beliau SAW pada makanan. Suatu ketika kami menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang anak kecil wanita, dan sekonyong-konyong dengan cepatnya mereka meletakkan tangannya pada makanan. Maka Rasulullah SAW menangkap tangan anak itu. Kemudian datang lagi seorang Badui, Arab pedalaman. Sekonyong-konyong dengan cepatnya ia hendak meletakkan tangannya pada makanan, dan Rasulullah SAW pun menangkap tangan Badui itu, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan yang belum dibacakan nama Allah padanya, dan syaitan itu datang dengan anak kecil tadi untuk menghalalkan makanan tersebut melalui dia. Oleh karena itulah aku menangkap tangannya, lalu syaitan datang pula dengan seorang Badui untuk menghalalkan makanan melalui dia. Maka aku pun menangkap tangannya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tangan syaitan dalam genggamanku bersama tangan si anak dan si Badui. Hindari makan sendirian. Apabila dimungkinkan untuk makan bersama, karena lebih banyak berkahnya dan lebih menyatukan hati orang-orang yang hadir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang." Nabi SAW bersabda, "Makanlah kalian bersama-sama, jangan bercerai-berai, karena makanan seseorang cukup untuk 2 orang, dan makanan 2 orang cukup untuk 3 atau 4 orang. Makanlah dengan berjamaah, jangan bercerai-berai, karena keberkahan itu dalam berjamaah atau kebersamaan." Abu Daud berkata, "Jika Anda dalam suatu walimah dan makanan telah dihidangkan, maka janganlah Anda makan hingga tuan rumah mengizinkannya. Teladanilah Ibrahim alaihi salam. Beliau sangat gemar makan bersama tamu, sehingga terkadang pergi bermil-mil untuk mendapatkan tamu yang dapat ia ajak makan. Maka Allah memuliakan beliau dengan kedatangan para tamu yang mulia, yakni para malaikat. Ada pula seorang sahabat Nabi yang menjamu tamu di malam hari. Ia tidurkan anak-anaknya karena makanannya akan disuguhkan kepada tamunya. Ia padamkan lampu, sedangkan ia dan istrinya pura-pura ikut makan. Dan apabila seorang mengundang tamunya untuk diajak makan, hendaklah ia mengundang orang-orang yang bertakwa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa." Membacalah hamdalah, bersyukur kepada Allah, dan menyanjungnya ketika selesai makan. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba yang makan makanan lalu ia
memujinya atas makanan itu, atau ia meminum minuman, lalu ia memujinya atas minuman itu. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa makan makanan lalu ia mengucapkan Alhamdulillahillazi wala quwwatin, segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini kepadaku dan yang telah memberi rizki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Atau berdoa dengan segala puji bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak yang baik dan penuh berkah, senantiasa dibutuhkan, tidak bisa ditinggalkan dan selalu diperlukan, wahai Rob kami. Setelah selesai makan, janganlah duduk tanpa ada keperluan yang jelas. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, apabila kalian telah selesai makan, maka bertebaranlah. Surat Al-Ahzab 53. Setelah makan daging unta, dianjurkan untuk berwudu. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa makan daging unta adalah membatalkan wudu. Hal ini berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib. Ia berkata, berwudulah karena makan daging unta dan tidak usah berwudu karena makan daging domba. Apabila hendak makan dalam keadaan junub, maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, ketika Nabi SAW dalam keadaan junub dan beliau hendak makan atau tidur, maka beliau berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Dianjurkan untuk berwudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, berwudulah karena makan makanan dimasak dengan menggunakan api. Perintah dalam hadis di atas mengandung arti anjuran. Tidak mengapa makan bersama dengan istri yang sedang haid. Bahkan dianjurkan untuk melakukannya untuk menyalahi orang-orang Yahudi karena mereka tidak menyukainya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah minum air ketika aku sedang haid. Kemudian aku memberikan gelasnya kepada Nabi SAW. Beliau meletakkannya mulut pada bekas tempat mulutku. Dan aku pernah menggigit daging dari tulangnya ketika aku sedang haid. Kemudian aku memberikan kepada Nabi SAW, lalu beliau meletakkannya di mulut pada tempat bekas mulutku. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu di atas dapat diambil faedah pula. Bahkan salah satu etika makan dan minum adalah tidak mengkhususkan wadah, gelas atau piring tertentu yang dikhususkan untuk seseorang. Tidak boleh digunakan oleh orang lain. Bahkan Rasulullah SAW minum dari gelas yang sama telah dipakai oleh Aisyah. Bahkan beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulut Aisyah radhiyallahu anhu. Pengarang Al-Madkhal menyebutkan bahwa perilaku menghususkan bejana untuk seseorang adalah termasuk bid'ah, kecuali
apabila ada uzur syar'i seperti sedang sakit, sedang dikarantina, dan lain sebagainya. Termasuk etika makan adalah mendahulukan makan makanan yang sudah dihidangkan dikala lapar, sekalipun azan telah berkumandang. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak sempurna sholat seseorang ketika makanan sudah dihidangkan, sedangkan ia dalam keadaan lapar. Dan tidak sempurna pula sholat seseorang yang menahan buang air besar dan kecil. Hindarilah makanan bawang merah dan bawang putih yang masih mentah, atau makanan berbau yang lainnya sebelum pergi ke masjid, kecuali apabila ia dapat menghilangkannya dengan cepat, seperti dengan menyikat gigi, dengan memakai pasta gigi, atau dengan cara lain." Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memakan dari tumbuhan yang bau ini, maka janganlah ia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia. Adapun jika bawang putih, bawang merah, atau makanan berbau yang lainnya itu telah dimasak, maka dibolehkan memakannya sebelum masuk ke dalam masjid." Hal ini berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kemudian kalian, wahai manusia, sesungguhnya kalian memakan dua tumbuhan yang keduanya aku anggap sebagai tumbuhan yang buruk, yakni bawang merah dan bawang putih. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW apabila beliau menemukan bau keduanya dari seseorang di masjid, maka beliau memerintahkan agar orang itu diusir ke perkuburan Baqi. Maka barang siapa yang memakannya, hendaklah ia menghilangkan baunya dengan memasaknya." Etika makan di masjid adalah benar-benar menjaga ketertiban dan kebersihan. Dibolehkan makan, minum, dan tidur di dalam masjid, selama tidak mengotori masjid dan terjaga dari fitnah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami makan roti dan daging pada masa Rasulullah SAW di dalam masjid. Demikian pula ada seorang wanita berkulit hitam yang berdiam di masjid pada masa Rasulullah SAW, dan bisa dipastikan ia makan di masjid." Bagaimana halnya dengan makan di 2 hari raya? Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW tidak pergi menuju sholat Idul Fitri, sehingga beliau makan beberapa butir kurma terlebih dahulu. Dianjurkan untuk mengakhirkan makan pada Idul Adha hingga selesai sholat, lalu memakan daging kurban. Diriwayatkan dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar menuju sholat Idul Fitri sehingga beliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan pada Idul Adha sehingga beliau salat terlebih dahulu. Etika makan sahur, di antaranya dianjurkan mengakhiri sahur. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit, ia berkata, kami makan sahur bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri untuk melakukan sholat. Anas bertanya,
Berapa lamakah jarak antara azan dengan sahur? Ia menjawab, seukuran membaca 50 ayat. Makanlah sekalipun dengan seteguk air, karena padanya terdapat keberkahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahurlah kalian walaupun hanya seteguk air. Bagaimana etika makan ketika berbuka puasa? Dianjurkan untuk segera berbuka ketika waktunya telah tiba. Tidak ditunda-tunda sampai terlihat bintang, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama ini senantiasa menang selama manusia kaum mukminin menyegerakan berbuka, karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Dianjurkan untuk berbuka dengan kurma basah yang matang di pohon. Jika tidak ada, maka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada, maka berbukalah dengan beberapa hisapan air. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rudhab sebelum beliau sholat. Jika tidak ada rudhab, maka beliau berbuka dengan beberapa butir kurma kering, tamar. Dan apabila tidak ada, maka beliau menghisap beberapa teguk air. Ada doa khusus untuk berbuka puasa. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa, maka beliau mengucapkan, telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat dan telah tetap pahala puasa insya Allah. Adapun doa yang populer di tengah masyarakat yang berbunyi, ya Allah, karenamu aku berpuasa, dan atas rizkimu aku berbuka. Maka doa ini bersumber dari hadis dhaif, lemah. Hendaklah seorang mukmin mendahulukan doa yang bersumber dari hadis sahih. Dianjurkan untuk memakan makanan yang utama di antara makanan-makanan yang halal lagi baik. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Surat Al-Baqarah 168. Di antara makanan yang utama adalah syarid, roti yang diremuk dan direndam dalam kuah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan Aisyah atas para wanita seperti keutamaan syarid atas makanan-makanan lainnya. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa At-Tabrani meriwayatkan hadis Salman yang ia marfukan. Keberkahan terhadap pada 3 hal, makan berjamaah, makan sahur, dan makan syarid. Dapat diambil faedah pula bahwa syarid dapat dikonsumsi dengan cepat, mudah dan ringan dalam pencernaan. Termasuk makanan yang utama adalah kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di setiap pagi hari makan kurma ajwah, maka pada hari itu ia akan aman dari bahaya racun dan sihir. Jika tidak ada kurma ajwah, maka dengan kurma jenis lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa di sebagian riwayat lafaznya umum tidak terdapat syariat ajwah.
dan masih banyak lagi berbagai jenis makanan yang memiliki keutamaan yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk etika makan adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang kepada salah seorang dari kalian pelayannya dengan membawa makanan, dan pelayan itu telah merasakan panasnya makanan tersebut, juga telah merasakan kepayahan dalam membuatnya, serta ia telah menyediakan bahan-bahannya, maka ajaklah ia duduk bersamanya untuk makan. Jika ia enggan, maka berilah 1 porsi di tangannya. Bab 2. Etika minum. Seperti halnya makanan, maka minuman termasuk kebutuhan pokok, bahkan lebih diperlukan. Sebagaimana telah dicoba oleh Syekh Al-Albani, seorang manusia bisa bertahan 40 hari tanpa makanan. Tapi tidak demikian halnya dengan minuman. Manusia dapat bersabar ketika lapar, namun seringkali mereka tidak bersabar ketika menahan haus. Hal ini karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari cairan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?" Surat Al-Anbiya 30. Allah Ta'ala telah mengkaruniakan air berupa hujan dari langit kepada para hamba-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kalian dengan air itu, dan sekali-sekali bukanlah kalian yang menyimpannya." Surat Al-Hajr 22. Sudah seharusnya seorang mukmin menyadari bahwa ia makan dan minum dari rizki yang Allah karuniakan kepadanya. Ia harus senantiasa merasa butuh pada limpahan karunia-Nya dan mengakui bahwa ia tidak dapat bersyukur kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Dan hendaklah ia senantiasa mengingat kedermawanan dan kemurahan Allah Ta'ala kepadanya. Teladanilah perkataan Ibrahim yang Allah ceritakan dalam firman-Nya, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Surat Asy-Syura 78-82. Beberapa etika minum. 1. Apabila diberi rizki susu, hendaklah membaca, "Ya Allah, berkahilah kami pada susu ini dan tambahkanlah bagi kami darinya." 2. Membaca basmalah sebelum minum dan membaca hamdalah setelahnya. 3. Dianjurkan minum sambil duduk, karena lebih utama untuk kesehatan dan lebih sempurna dalam etika tata kesopanan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Barang siapa lupa, maka hendaklah ia memuntahkannya." 4. Mengambil gelas dengan tangan kanan dan minum dengannya. Diriwayatkan dari Hafsah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjadikan tangan kanannya untuk makanan dan minumannya, dan menjadikan tangan kirinya untuk selainnya. 5. Hindari meniup atau bernafas di dalam wadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah ia bernafas di dalam bejana. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernafas atau meniup dalam bejana. 6. Hindari minum dari mulut kendi atau penampungan air dari kulit. Akan tetapi, tuangkanlah terlebih dahulu ke dalam gelas, baru kemudian minum dari gelas tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum dari penampungan air. 7. Hindari minum secara berlebihan, terutama ketika kita sedang makan, karena akan menghambat fungsi pencernaan makanan. 8. Dilarang minum dari wadah emas atau perak. Telah disebutkan bahwa diriwayatkan dari Huzaifah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak, dan beliau bersabda, ia untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan bagi kalian orang-orang mukmin di akhirat. 9. Seorang petugas yang membagikan minuman hendaklah memegang teko atau yang lainnya dengan tangan kiri dan memegang gelas dengan tangan kanan. Lalu ia mulai melayani orang yang ditokohkan pemimpin di antara kaumnya, atau orang yang memiliki kelebihan dalam ilmu. Kemudian barulah ia membagikan minum kepada yang di kanannya terlebih dahulu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa didatangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam susu yang telah dicampur air. Di sebelah kanan beliau ada seorang badui, dan sebelah kanannya Abu Bakar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum susu tersebut, kemudian ia berikan kepada badui di sebelah kanan. Nabi seraya bersabda, mulailah dari kanan, lalu lanjutkan kepada yang di sebelah kanannya. 10. Hendaklah petugas yang memberi minum paling akhir meminum minumannya. Dalam satu hadis yang panjang dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bertugas memberi minum suatu kaum adalah paling terakhir minum di antara mereka. 11. Apabila lalat terjatuh ke dalam gelas berisi air, maka lakukanlah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila lalat terjatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka tenggelamkanlah lalat itu, kemudian buanglah lalat tersebut, karena pada sebelah sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap yang lainnya terdapat obat penawarnya. Demikianlah buku yang saya bacakan yang berjudul Etika Makan dan Minum menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.